Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinda Puspaspa dengan K701210005 berasal dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai farmasetika, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik dari obat natrium diklofenak. Untuk itu, mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, yaitu mengenai apa itu natrium diklofenak. Nah, natrium diklofenak ini merupakan obat kelainan anti-inflamasi non-steroid atau yang dikenal dengan NSAID, di mana natrium diklofenak ini dia bekerja dengan menghambat enzim siklooksidinase. Nah, natrium diklofenak ini berfungsi untuk pereda nyeri, menghilangkan rasa nyeri, terutama yang melibatkan dalam sistem muskuloskeletal. Kemudian yang selanjutnya, indikasi dari natrium diklofenak itu sendiri. Jadi diklofenak ini diindikasikan untuk pengobatan nyeri akut, nyeri atau peradangan, nyeri pasca operasi, kemudian konjungtivitis alergi musiman, dysmenorrhea primer, dan serangan migrain akut. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme kerja dari natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini merupakan golongan NSAID yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksidinase. Nah, jadi di sini enzim siklooksidinase itu merupakan enzim yang pencetus timbulnya prostaglandin. Nah, di mana prostaglandin ini nantinya yang akan memberikan perasaan nyeri, yang akan memberikan respon rasa sakit atau rasa nyeri kepada di tubuh kita. Nah, jadi di sini nantinya natrium diklofenak bekerja dengan cara menghambat terbentukan COX-1 dan juga COX-2. Nah, jadi COX-1 dan COX-2 ini dia dibentuk oleh pembentukan dari asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini nantinya akan merespon pembentukan siklooksidinase. Nah, siklooksidinase nanti kalau misalnya dia dibiarkan maka akan membentuk prostaglandin. Nah, jadi di sini enzim akan menghambat siklooksidinase 1 dan juga siklooksidinase 2. Jadi ketika siklooksidinase 1 dan siklooksidinase 2 ini dihambat, maka tidak akan terbentuk prostaglandin. Kemudian yang selanjutnya itu adalah efek samping dari natrium diklofenak. Nah, jadi efek samping ini sebenarnya umum terjadi dan pasti ada di semua obat. Nah, untuk natrium diklofenak sendiri, efek sampingnya itu yang pertama, yaitu akan terjadi retensi natrium dan cairan. Kemudian akan timbulnya hipertensi baru atau eksacerbasi. Nah, kemudian akan terjadi penurunan adhesi dan juga agresi trombosit. Kemudian waktu pendarahannya akan berkepanjangan. Setelah itu juga akan terjadi peningkatan transminase, di mana transminase merupakan enzim yang ada di hati atau diproduksi di hati. Kemudian akan terjadi peningkatan risiko hiperkalemia dan ada juga nekrosis papilar ginjal dan cedera ginjal lainnya. Kemudian juga bisa menyebabkan edema dan juga permasalahan pada gastrointestinal. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai struktur fisikokimia dari natrium diklofenak. Nah, sifat fisikokimia dari natrium diklofenak yang pertama adalah rumus strukturnya. Di sini untuk rumus struktur teman-teman bisa lihat bentuknya, di mana dia terdapat beberapa cincin siklik. Nah, dengan RM-nya itu adalah C14H10Cl2NNaO2 dan BM-nya atau bobot molekulnya itu 318,13. Nah, untuk pemerian atau bentuk dari natrium diklofenak sendiri itu dia merupakan serbuk habis putih hingga hampir putih dan higroskopik. Kemudian nantinya dia akan melebur pada suhu dengan 284 derajat. Nah, untuk kelarutannya sendiri, natrium diklofenak ini dia mudah larut dalam etanol, nggak suka larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroprom dan etan. Nah, untuk penyimpanan natrium diklofenak sendiri, itu harus disimpan dalam mode tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Kemudian kita akan menjelaskan mengetahui terlebih dahulu apa itu fase farmasetika, apa itu fase farmakokinetik, apa itu
fase farmakodinamik. Nah, jadi fase farmasetika ini itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara menyediakan suatu obat dari mulai meracik sampai obat itu digunakan oleh pasien. Terus yang kedua itu adalah farmakokinetik. Nah, farmakokinetik itu dia merupakan ilmu yang mempelajari proses perjalanan obat di dalam tubuh. Di mana proses perjalanan obat di dalam tubuh itu dia ada yang namanya fase ATM, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik itu bagaimana nantinya ketika obat sudah masuk nih ke dalam jaringan. Nah, pas obatnya sudah masuk ke dalam jaringan yang ada dalam tubuh, bagaimana obat ini akan memberikan reaksi. Bagaimana obat ini nantinya akan berikatan dengan reseptornya, sehingga nantinya akan memberikan reaksi penyembuhan. Yang pertama yaitu adalah fase farmasetik dari bentuk sediaan. Nah, natrium diklofenak ini bentuk sediaannya sangat banyak. Ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk gel, kemudian ada juga yang dalam bentuk suppositoria, dan ada juga yang dalam bentuk injeksi. Kemudian ada dosis. Nah, untuk penggunaan dosis dari natrium diklofenak itu sendiri beragam. Untuk penggunaannya, terutama itu adalah dari penyakitnya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu untuk natrium diklofenak ini akan digunakan untuk pengobatan penyakit apa, ditujukan untuk penyakit apa, karena setiap penyakit itu punya dosis yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh nih, misalnya ada untuk penggunaan intramuskular. Nah, intramuskular ini berarti ya yang nantinya akan diinjeksikan melewati muskular otot. Nah, kalau misalnya intramuskular yang digunakan untuk nyeri akut, itu untuk dosis dewasanya digunakan 75 mg sekali sehari. Dan maksimalnya adalah 150 mg setiap hari. Kemudian kalau misalnya digunakan untuk nyeri pasca operasi yang dilewati intravena, jadi lewat pembuluh darah atau bisa digunakan 75 mg, nah bisa melewati infus selama 30 menit hingga 2 jam dengan maksimalnya itu adalah 150 mg. Selanjutnya adalah penggunaan natrium diklofenak. Nah, untuk penggunaan natrium diklofenak ini, kalau misalnya yang digunakan adalah untuk penggunaan oral, maka biasanya diminum dengan makanan atau susu untuk membantu mengurangi efek samping pada lambung. Nah, kemudian untuk kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini berarti hal-hal yang harus diperhatikan untuk penggunaan natrium diklofenak. Hal-hal yang tidak boleh digunakan secara bersamaan atau yang bertolak belakang. Nah, misalnya nih, contoh untuk kontraindikasinya itu ada hipersensitivitas terhadap natrium diklofenak atau NSAID lainnya. Jadi orang-orang yang sensitif sama penggunaan NSAID, terutama natrium diklofenak, itu perlu diperhatikan lagi. Nah, misalnya ini ada riwayat serangan asma, angioedema, kemudian ada angioedema, urtikaria, rinitis akut yang dipicu oleh ibuprofen, aspirin, atau NSAID lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fase farmakokinetik. Absorpsinya itu di mana natrium diklofenak ini akan cepat diserap di saluran pencernaan dan juga kulit. Kalau misalnya digunakan untuk penggunaan transdermal. Nah, dia akan menyebabkan penurunan tingkat penyerapan makanan dengan ketersediaan hayati atau bioavailabilitasnya adalah 55%. Jadi kategori bioavailabilitasnya atau kemampuan natrium diklofenak untuk sampai ke dalam sirkulasi sistemik itu adalah 55%. Di mana waktu untuk mencapai konsentrasi plasmanya atau CP-max-nya itu adalah 1 jam. Dengan perkiraan itu 4-5 jam atau 0,2 jam. Untuk yang bubuk atau larutan oral. Kemudian untuk penggunaan IM-nya itu 20 menit dan untuk penggunaan transdermalnya itu 10-20 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah fase distribusi. Untuk fase distribusi, dimana ini dari obat ketika sudah terabsorpsi atau sudah masuk ke dalam sirkulasi sistemik, maka obat akan terdistribusi atau dialirkan ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, gimana untuk dialirkan ke jaringan-jaringan tubuh? Yang paling utama adalah obat ini harus mampu menembus membran plasma. Nah, membran plasma ini bersifat lipofilik, sehingga obat-obat yang mampu menembus membran plasma harus obat-obat yang bersifat lipofilik.
Nah, untuk distribusi, di mana nantinya dia akan menembus cairan sinovial melewati plasenta memasuki ASI, kemudian untuk volume distribusi atau PD-nya itu dia adalah sekitar 1,3 sampai 1,4 liter per kilogram untuk penggunaan oral, kemudian akan terjadi peningkatan protein plasma yang lebih dari 99% terutama pada albumin. Selanjutnya yaitu adalah metabolisme. Untuk fase metabolisme ini biasanya terjadi di hati yang merupakan first pass efek obat, di mana nanti dia akan melalui proses hidroksilasi, di mana kita tahu bahwa uh, untuk fase metabolisme sendiri kan ada fase 1 dan juga fase 2, di mana fase 1 dan fase 2 yang terjadi ini dia nantinya akan terjadi biotransformasi atau perubahan struktur lebih mudah untuk diekspresikan. Nah, makanya nanti yang tidak digunakan lagi dia akan terekspresikan atau akan terbuang dan akan masuk ke fase selanjutnya, ke fase ekskresi. Untuk ekskresi sendiri itu dia bukan cuma melalui urin, bisa juga melalui pernafasan dari paru-paru, bisa juga melalui kulit, tapi sebagian besar yaitu akan terekspresikan bersama urin. Nah, yang terekspresikan itu adalah obat-obatannya sudah bereaksi, yang ketika dia sudah berikatan dengan reseptornya, nanti dia akan terlepas dan nantinya itu tidak digunakan lagi, yang tidak akan memberikan efek lagi sama tubuh. Makanya nanti dia akan terekspresikan melalui urin, di mana banyak yang terekspresikan itu sekitar 60% dengan sebagai konjugat glukuronida dan sulfat. Kemudian dari empedu yaitu 35% dengan waktu paru eliminasi yaitu adalah 1 sampai 2 jam, dengan untuk penggunaan transgender itu kira-kira 12 jam. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fase farmakodinamik, karena yang kita bahas adalah obat natrium diklofenak yang merupakan golongan NSAID yang digunakan untuk penyembuhan, antipiretik, analgesik, dan juga antiinflamasi. Maka di sini farmakodinamiknya akan dibahas ketika dia memberikan aksi antiinflamasi. Nah, di sini seperti umumnya saja, di mana aksi antiinflamasi yang diberikan itu dia akan menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga akan mengurangi produksi prostaglandin dan akan mengurangi peradangan. Kemudian untuk analgesik karena dia mempunyai efek anti-inflamasi, di mana analgesik merupakan anti nyeri. Jadi ketika perasaan nyeri itu bisa dihilangkan dengan penggunaan obat natrium diklofenak ini. Jadi nantinya reaksi yang ditimbulkan sebagai aksi analgesik maka akan menghilangkan rasa nyeri atau efek analgesiknya, yang terkait juga dengan pengurangan produksi prostaglandin. Kemudian sebagai antipiretik, oh iya, natrium diklofenak ini juga bisa digunakan untuk mengatasi demam, karena ini tadi demam itu juga dipicu oleh prostaglandin. Jadi kemampuannya untuk antipiretik berarti dia untuk mengurangi rasa demam. Lagi-lagi yang mana itu dipengaruhi oleh produksi prostaglandin. Si natrium diklofenak ini berperan, dia akan memberikan efek antipiretik untuk meredakan si demamnya dengan menghambat pembentukan siklooksidinase tadi, sehingga tidak akan terbentuk prostaglandin. Jadi nanti prostaglandin ini akan menurun, hipotalamus juga akan kembali memberikan respon yang normal. Untuk reaksi farmakodinamik yang terakhir itu adalah reaksi antiplatelet. Nah, reaksi antiplatelet ini di mana platelet itu merupakan kembang darah. Nah, jadi si obat NSAID ini, si obat natrium diklofenak ini ternyata dapat memberikan respon antiplatelet, yang mana nantinya dia akan meningkatkan faktor pendarahan. Karena platelet itu kan merupakan suatu kondisi di mana nantinya ketika terjadi pendarahan, dia ini akan membantu untuk proses pembekuan darah kalau misalnya di darah. Tapi ketika si natrium diklofenak ini diminum, bisa saja si natrium diklofenak ini justru menyebabkan pendarahan karena dia menghambat faktor pembekuan darah. Jadi reaksi farmakodinamik yang bisa terjadi untuk aksi antiplateletnya ini dia untuk lebih mengencerkan darah. Jadi nanti akan mendapat meningkatkan resiko pendarahan. Demikian penjelasan saya mengenai fase farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik.
kelebihan dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi